Segala puji bagi Allah yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki sifat keagungan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung dan Maha Luhur. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada beliau beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya kaum muslimin, kami wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku untuk selalu bertakwa kepada Allah. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Hamba Allah. Bulan Sya'ban termasuk kategori bulan yang syarat dengan keutamaan. Kedudukannya sama halnya dengan bulan-bulan lainnya, di mana tugas seorang muslim adalah mengisinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta konsisten menjalankan syariatnya. Firman Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Hamba Allah, pergunakanlah waktu-waktu Anda, bersegeralah meraih ridha Allah di dalamnya. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa pada sebagian besar hari-hari Sya'ban, bulan yang penuh keutamaan ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa sesering pada bulan Sya'ban dikit. Ulama salaf dari kalangan umat ini menamakan Sya'ban sebagai bulan Al-Qurra, bulan para pembaca Al-Quran, karena mereka banyak membaca Al-Quran di dalamnya. Maka perbanyaklah melakukan ibadah dan berbagai amal soleh dalam bulan ini. Semoga Allah merahmati Anda semua. Berpaculah dalam mengerjakan kebaikan sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran dan Rasul-Nya dalam sunnahnya. Dengan melaksanakan sholat, puasa, umrah di Baitullah, sedekah, berderma, berzikir, membaca Al-Quran, dan berbagai amal sosial yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan sesama. Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, tuturnya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapakah aku tidak melihat engkau banyak berpuasa pada suatu bulan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Jawab beliau, sebab itu adalah bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal ia bulan di mana amal perbuatan dilaporkan kepada Tuhan. Maka aku senang jika aku sedang berpuasa pada saat itu. Ulama hadis menilainya sebagai hadis hasan. Mengenai hadis yang disebutkan dalam Al-Musnad, bahwa yang isinya, jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Kebanyakan ulama menilai hadis ini dhaif. Alasannya sanad dan redaksi matanya mungkar. Di antara ahli hadis ada yang menilainya sahih dengan asumsi larangan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak biasa puasa sunnah, hanya berpuasa karena persiapan menyambut Ramadan. Dalam hal ini makruh baginya berpuasa. Bersegeralah beramal soleh dan pergunakanlah waktu-waktu ini untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah meraih ampunan dan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Ta'ala memberkati apa yang kalian dengar, pesan-pesan baik yang kami sampaikan ini. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata. Kami pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selanjutnya, kaum muslimin sekalian, termasuk prinsip dan asas yang amat mendasar, ialah pelarangan perbuatan bid'ah. Pelaksanaan ibadah kepada Allah haruslah sejalan dengan petunjuknya dan berpedoman pada sunnah nabinya.
perlu diketahui bahwa pengkhususan amal, pengkhususan malam pertengahan Sya'ban untuk salat malam dan siang harinya untuk berpuasa merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan dalil yang bersumber dari syara'. Sehingga para ulama atau pakar hukum fikih menilainya sebagai perbuatan bid'ah dari seluruh kalangan madhab. Adapun terkait dengan hadis yang periwayatannya dianggap hasan oleh sebagian ahli, yang redaksinya, sesungguhnya Allah memperhatikan semua hambanya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu mengampuni penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Kalaulah sanad hadis ini diasumsikan sahih, tetap tidak ditemukan indikasi adanya pengkhususan suatu ibadah. Sudah menjadi fenomena bahwa ketika diselenggarakan pesta perayaan di sebagian malam Sya'ban, orang-orang berkumpul di seputar hidangan makanan yang mereka sebut Sya'banan. Kalau pesta perayaan itu dimaksudkan sebagai suatu ibadah dan taat kepadanya, maka sungguh itu sebuah bid'ah yang mungkar dan ibadah yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, hindarilah perbuatan bid'ah. Sungguh bid'ah itu buruk, menyesatkan dan menyimpang dari tuntunan Nabi yang menjadi orbit dan tolak ukur bagi keabsahan suatu ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa membersihkan hati kita dan menambah kebaikan untuk kehidupan akhirat kita, yaitu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin laki dan perempuan, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bimbinglah kami untuk hal-hal yang Engkau ridhai, dan Engkau cintai. Ya Allah, berilah kami taufik untuk melakukan hal-hal yang menjadi Engkau ridha kepadaku. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang selalu berada di dalam jalur kebenaran, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, berilah taufik pemimpin kami dan wakilnya untuk hal-hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Jauhkanlah kami dari segala keburukan dan kejahatan, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang menghendaki negeri kami ini bencana, timpakanlah bencana itu kepada diri mereka sendiri, ya Allah. Jadikanlah mereka itu lari tunggang langgang. Ya Allah, jadikanlah persatuan umat Islam ini antara mereka sehingga mereka bisa bersatu padu di dalam membela dan mempertahankan agamamu, ya Allah. Ya Allah, apapun bencana yang menimpa umatmu dan umat nabimu sallallahu alaihi wasallam, yaitu bencana dan malapetaka, maka angkatlah segera, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari bencana pertumpahan darah dimanapun mereka berada. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan mereka, jauhkanlah mereka dari pertumpahan darah, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang menjadi kelaziman bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat kepada kami, suatu rahmat dari sisimu, ya Allah, supaya kami bisa memperbaiki urusan kami dan meninggikan agamamu, ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengayom atas segala sesuatu. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang menimpa kami, yaitu penderitaan dan kesusahan. Ya Allah, siramilah kami. Ya Allah, siramilah kami dengan air dan curahan rahmat-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memperlakukan kami lantaran dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, turunkanlah keberkahan dari-Mu.
Ya Allah, turunkanlah kepada kami keberkahan kamu, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau maha pengasih, engkau maha pemurah, engkau maha kaya, engkau maha terpuji. Ya Allah, janganlah engkau kembalikan kami dengan hampa tangan. Janganlah engkau menolak permohonan kami, wahai Tuhan yang memiliki kemuliaan. Ya Allah, kami sangat lemah, membutuhkan bantuan dan pertolongan-Mu, wahai Tuhan yang maha hidup. Wahai Tuhan yang maha pemurah. Curahkanlah segala rahmat dan kemurahan-Mu, supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kuat untuk memanfaatkannya demi ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang lemah di antara kami. Akhir doa kami adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam.